Halo semua, hari ini mau jelasin tentang OJK sama alat pembayaran ya dalam ekonomi. Ini aku ambil dari ruang belajar aja rangkumannya supaya lebih mudah dan lebih cepat. Jadi sebenarnya apa sih OJK? OJK itu kepanjangan dari kepanjangan OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Di sini kita akan bahas sejarah, tujuan, peran, fungsi, dan asas serta wewenangnya. Ini semua yang akan kita bahas. Sama jangan lupa alat pembayarannya. Nanti aku bakal bikin alat pembayaran non tunai sama alat pembayaran tunai atau uang ya. Mari kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama ini ada OJK. Latar belakang dibentuknya OJK itu sebenarnya karena apa? Yang pertama itu karena adanya ketidakpuasan dan juga kekecewaan terhadap pengawasan Bank Indonesia pasca krisis ekonomi 1998. Kita tahu sendiri kalau 1998 itu kan ada krisis moneter ya. Nah, itu kan terjadi karena berarti adanya krisis keuangan di Indonesia, juga adanya kekurangan pengawasan dari Bank Indonesia. Maka dari itu orang-orang pada protes ke Bank Indonesia, akhirnya dibentuklah OJK supaya untuk meningkatkan pengawasan kepada bank-bank di Indonesia gitu. Lalu yang kedua ada sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugasnya adalah mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Jadi siapa sih yang mengawasi bank-bank di seluruh Indonesia itu adalah OJK, bukan Bank Indonesia ya. Jadi yang mengawasi bank-bank itu dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Nah gitulah pokoknya. Itu siapa? Itu adalah OJK. Jadi OJK itu adalah lembaga yang fungsinya adalah mengawasi sektor jasa keuangan. Kalau kita lihat kayak ada misalkan iklan GoPay, itu pasti ada di situ diawasi oleh OJK, atau ada ShopeePay diawasi oleh OJK. Itu adalah tugasnya OJK, yaitu mengawasi sektor jasa keuangan dan independen. Ini ada sejarah singkatnya. Pada Agustus 2012 itu adanya pembentukan tim pembantu Dewan Komisioner OJK. Lalu tanggal 31 Desember mulai mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Maret 2013 pembentukan tim peralihan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Dari dulu tuh yang mengawasi perbankan itu adalah Bank Indonesia, tapi ketika adanya krismon, adanya kayak kelalaian mungkin dalam pengawasan, maka dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Lalu dari Maret ke Desember tanggal 31 adanya mengawasi kinerja perbankan. Jadi udah mulai mengawasi. 1 Januari 2015 itu udah mulai mengawasi lembaga keuangan mikro atau LKM. Nah, ini OJK adalah lembaga independen dan bebas campur tangan dari pihak lain. Jadi dia itu berdiri sendiri ya, jadi nggak boleh ada yang ngatur-ngatur dia lagi gitu. Fungsinya adalah yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penyidikan terhadap industri jasa keuangan. Jadi OJK itu tugasnya adalah mengatur, mengawasi, memeriksa, menyidik, dan juga membuat wewenang tentang industri jasa keuangan. Fungsi OJK apa? Fungsi OJK adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Jadi dia yang menyelenggarakan sistem pengaturannya ya, dan juga mengawasi setiap kali bank untuk di bidang kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuannya adalah yang pertama tentu untuk kegiatan jasa keuangannya terselenggara secara adil, transparan, dan akuntabel, dan juga teratur. Karena jadi nanti di bank-bank itu kayak bank BNI, bank-bank lain di Indonesia itu harus secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Jadi itu emang tujuannya OJK. Lalu yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Jadi sistem keuangannya itu di Indonesia itu harus mewujudkan keuangan itu yang tumbuh, bukannya yang menurun.
juga secara berkelanjutan, bukan hanya di saat ini saja, dan juga stabil, tidak naik ataupun turun gitu ya. Lalu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ya jelas, karena adanya pengawasan itu justru tentu saja jelas untuk melindungi para konsumen untuk menabung di bank, bisa jadi untuk menanam saham dan lainnya ya. Lalu lingkup wewenangnya. Wewenang OJK itu yang pertama adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Jadi yang mengawasi bank lalu membuat pengaturan kepada bank-bank itu adalah OJK. Lalu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Apakah bank itu pernah mengalami suatu inflasi atau apa, itu adalah yang mengatur kesehatan bank itu adalah OJK. Jadi biar banknya itu tidak turun statiknya, atau mengawasi tentang apakah ada kejahatan di bank itu adalah OJK. Lalu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Jadi untuk bank itu kan kadang memberikan pinjaman ya kepada suatu misalkan suatu debitur gitu. Bank itu kan sebagai kreditur. Jadi untuk kepada debitur itu jadi mengenai ada aspek-aspek kehati-hatian dalam meminjamkan uang. Itu juga OJK yang mengatur. Juga pemeriksaan bank. Jadi bank itu rutin diperiksa oleh OJK untuk mengetahui tingkat kesehatan banknya. Nah, asas OJK itu ada pita kaki, PITAKAKI. P apa? Profesionalitas. Karena OJK itu mesti harus profesional ya, karena dia mengawasi semuanya. Jadi dia mesti profesional. Lalu dia independen sih, dia berdiri sendiri, independen gitu ya. Karena dia tidak boleh bergantung kepada pihak manapun, nanti takutnya ada kecurangan atau kelalaian. Lalu transparansi atau keterbukaan. Iya, justru OJK itu kan tugasnya adalah mengawasi. Dalam mengawasi itu kita butuh sebuah keterbukaan. Jadi kita harus bisa lihat bank ini bagaimana, bank itu bagaimana. Semuanya dalam pihak pemerintahan itu mesti ada keterbukaan. Bukan hanya OJK saja ya. Lalu kepastian hukum, lalu akuntabilitas, kepentingan umum, dan juga integritas. Kalian bisa search ya. Kuncinya adalah PITA, KAKI, pita kaki. Profesionalitas, PI untuk independensi, T untuk transparansi atau keterbukaan, K untuk kepastian hukum, A untuk akuntabilitas, K lagi untuk kepentingan umum, I untuk integritas. Paham ya tentang OJK? Nanti aku share ini laporannya ya. Lalu kita langsung ke alat pembayaran. Alat pembayaran ya. Alat pembayaran itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Ya benar banget. Ada non tunai dan juga ada tunai. Kita gini aja lebih gampang ya. Apa sih itu alat pembayaran non tunai? Kita tulis di sini ya. Pengertiannya, alat pembayaran non tunai itu adalah apa? Alat pembayaran non tunai itu adalah mekanisme atau cara kita untuk membayar sebuah transaksi. Karena jelas ya kalau misalkan kita membeli barang itu pasti kan ada transaksi ya. Jadi dalam membeli barang itu kita mengasih uang ke penjualnya, dan penjual itu juga memberi barang ataupun jasa. Jadi kita gak perlu lagi pakai uang kertas itu ya, atau uang kartal. Nah, uang kartal itu bisa uang kertas dan juga uang logam ya. Ya pokoknya ada bentuknya gitu. Jadi pengertiannya adalah alat pembayaran non tunai itu mekanisme atau cara membayar kita untuk sebuah transaksi, bisa berupa barang dan jasa yang tidak memerlukan lagi uang fisik. Jadi gak kelihatan gitu kayak e-money gitu kan, kayak GoPay gitu kan, kita itu nggak ngelihat ya duit bentuknya tuh kayak gimana, nggak ada tuh yang warnanya merah kayak gitu ya, ataupun yang lainnya. Jadi dia bentuknya atau elektronik biasanya. Juga ada jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya apa aja? Jenis-jenisnya itu ini contohnya ya. Itu yang pertama ada kartu kredit. Kalian pernah tahu kartu kredit? Kartu kredit itu kayak kartu yang diberikan kepada bank, yang diberikan oleh bank kepada pemegang kartu kredit berupa nasabah bank. Itu yang fungsinya adalah untuk dibelanjakan dengan limitnya ya. Misalkan kasusnya kayak gini, dengan limit lalu dibayarkan di
akhir bulan periode tersebut. Nah, kayak gini. Misalkan ya, contoh kasusnya adalah misalkan Budi mempunyai kartu kredit bank BNI dengan limit, misalkan limitnya itu 100 juta per bulan. Nah, lalu Budi membelanjakan dengan belanja kartu dengan Budi belanja menggunakan kartu itu sebesar 97 juta misalkan ya, 97 juta. Dan membayarnya di akhir bulan. Nah, jadi misalkan Budi mempunyai kartu kredit Bank BNI dengan limit 100 juta per bulan. Lalu Budi belanja menggunakan kartu itu sebesar 97 juta. Nah, nanti yang dibayar Budi itu adalah 97 juta ya kepada bank. Dan biasanya membayar itu selalu ada di akhir bulan. Jadi belanja dulu baru bayar gitu. Ngerti ya? Lalu yang kedua itu ada kartu debit. Kartu debit, kalau kartu debit itu juga ada benar dari bank kepada dari bank ke nasabahnya juga. Tapi bedanya kalau kartu kredit itu diambilnya dari tabungan nasabah. Jadi kalian tahu kartu kredit Bank Mandiri misalkan ya, kartu kredit Bank Mandiri juga misalkan kartu debit Bank Mandiri, kartu debit Bank BCA gitu, yang biasanya ada yang sampai prioritas dan lain-lain. Itu dibuatnya dari, kita bisa belanja atau kita bisa membuat itu dari tabungan kita. Jadi kalau kartu kredit tidak perlu menabung dulu, yang penting membayar. Kalau kartu debit untuk menggunakannya itu harus ada tabungan gitu ya. Lalu ada juga billet giro. Billet giro itu apa? Billet giro itu adalah surat perintah ya. Surat perintah untuk pemindah bukuan. Nah, jadi udah jelas ya kalau kartu debit itu pokoknya harus ada tabungannya. Kalau kartu kredit yang penting bayar di akhir bulan. Kalau billet giro itu surat perintah pemindah tanganan. Lalu ada nota debit. Nota debit itu adalah dokumen yang menjadi bukti terjadinya pengurangan utang usaha ya. Nah, kayak gini. Lalu yang kelima ada nota kredit. Nota kredit itu apa? Nota kredit adalah typo. Nota kredit sendiri adalah dokumen yang menjadi bukti terjadinya pengurangan piutang, bedanya ya, piutang usaha. Nah, kita jelasin dulu. Kalau piutang itu adalah sesuatu yang belum dibayarkan secara full, belum 100% ya. Kalau utang itu literally dia ngutang gitu ya. Jadi kayak piutang itu misalkan udah dibayar 70% misalkan, tetapi belum 100%. Kalau utang itu 100% ketiplak belum gitu ya, 100% belum. Nah, belum dibayarkan. Paham ya? Oke, yang keenam, yang terakhir adalah ada e-money yang tadi kita bilang ya, electronic money. Jadi contohnya adalah di kartu flash BCA. Kalau BCA punya flash, kalau BNI punya tap cash, kalau Bank DKI punya J-Card, tahu kan ya, yang biasanya buat masuk tol kayak gitu-gitu dan lain-lainnya. Dan kalau Bank Mandiri punya e-money ya, punya Bank Mandiri. Nah, itu jadi uang yang tidak terlihat gitu ya, tapi ada. Jadi buat masuk MRT biasanya itu, masuk tol itu butuh banget yang namanya e-money-an gitu, karena udah nggak lagi menerima cash. Nah, ini untuk
alat pembayaran non tunai. Gampang ya kalau non tunai, yang pasti udah nggak ada bentuknya aja gitu. Kalau tunai, mari kita bahas. Alat pembayaran tunai, bagaimana nih alat pembayaran tunai? Alat pembayaran tunai banyak ya pengertiannya, tapi pengertiannya adalah pembayaran. Alat pembayaran tunai itu adalah pembayaran suatu transaksi. Udah pasti ya kita membutuhkan uang untuk melakukan transaksi menggunakan mata uang negara yang berlaku. Bisa uang kertas, juga bisa uang logam. Tadi aku bilang ya, pokoknya bedanya gini aja. Kalau tunai itu ada bentuknya, ada logam atau kertas. Kalau misalkan non tunai itu ada kartu-kartuan gitu, pusingnya ada kartu ada kertas kayak gitu ya. Kertas maksudnya kertas dalam bentuk nota. Nah kalau ini juga bisa uang bisa logam kalau tunai. Kuncinya kalau tunai itu langsung, kalau tidak langsung atau uangnya tidak terlihat itu adalah non tunai. Uangnya itu bisa bentuk logam juga, bisa bentuk kertas kalau non tunai. Kalau tunai ya. Lalu dibayarkan kepada pembeli. Yalah kalau kita beli barang kan kita bayar ya kepada penjual. Nah, ini dasarnya ya. Lalu pengertiannya tadi udah ya. Uang adalah alat pengertian uang sekarang. Pengertian uang. Ini pengertian yang atas ini pengertian pembayaran tunai ya. Pengertian uang itu adalah alat pembayaran. Uang itu adalah alat pembayarannya ya. Alat pembayaran. Kalau tunai itu adalah sistem pembayaran. Kalau alat pembayarannya adalah uang. Alat pembayaran yang sah untuk menukar barang satu dengan barang yang lain. Nah, jadi uang bisa digantikan untuk membeli ayam geprek gitu. Ayam geprek lalu nanti dibayar dengan uang kayak gitu ya kalau misalkan tunai. Lalu ada fungsinya. Fungsi uang itu apa? Fungsi uang itu ada 2. Ada fungsi murni atau fungsi alat tukar dan juga fungsi ada fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi uang itu ada 2. Yang pertama itu adalah fungsi asli. Fungsi asli uang yang pasti itu untuk sebagai alat tukar. Jadi kita membeli barang dengan uang, lalu kita mendapatkan barang gitu ya. Yang kedua itu adalah alat ukur. Jadi kadang orang kaya banget gitu diukur dari fungsi uang itu. Uang itu berfungsi sebagai alat tukar. Alat tukar adalah untuk menukarkan uang kita tulis di sini ya, untuk menukarkan uang ke barang, atau jasa. Kalau alat ukur itu adalah untuk mengetahui kekayaan. Ngerti ya? Mengetahui kekayaan. Nah, yang nomor 2, jadi kadang kita fungsinya itu alat ukur untuk kayak gimana? Orang kaya banget, itu diukur dari kan banyaknya duit yang punya gitu-gitu ya. Lalu ada fungsi turunan. Fungsi turunan itu kayak gimana? Fungsi turunan tuh lebih kayak yang sebagai uang itu digunakan untuk alat pembayaran. Ya iya dong. Kita bayar sesuatu pakai uang. Lalu juga petunjuk harga. Kadang di harganya misalkan Rp 5.000. Biskuit misalkan harganya 5.000. Itu kan petunjuk harga. Dia ngasih tahu harganya segitu kan menggunakan uang gitu. Lalu untuk membayar utang, alat untuk pembayar hutang ya. Ada ya utang dibayarkan dengan uang, bisa juga utang dibayarkan dengan sertifikat tanah dan lain-lain. Tapi fungsi turunan dari uang adalah untuk membayar hutang juga bisa. Dan juga untuk alat penimbun kekayaan. Iya. Karena
uang itu bisa ditimbun sebagai kekayaan ya. Lalu yang ada juga syarat uang. Ini yang terakhir ya. Syarat uang. Uang itu memiliki syarat untuk dikatakan sah sebagai alat pembayaran. Contohnya adalah adanya jaminan. Ini adalah jaminan, itu adalah syaratnya ya. Jaminan apa? Jaminan adanya kesahan, adanya lembaga pemerintah yang menjamin uang itu sah untuk dijadikan alat pembayaran. Adanya jaminan pemerintah di dalam menggunakannya ya. Lalu yang kedua, diterima secara umum. Kadang uang yang sudah tidak terfungsi lagi, misalkan uang tahun 1998 itu kan sudah tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran di hari sekarang, itu tidak lagi dikatakan sebagai uang yang sah. Nah, diterima secara umum ya. Jadi orang-orang tuh membayar dengan uang itu sebagai alat tukar. Lalu nilainya stabil, nilainya itu tidak naik dan juga tidak turun. Karena kalau naik dan turun itu bisa jadi dia sudah tidak lagi dikatakan sebagai syarat untuk menjadi uang. Nah, fungsinya pokoknya harus stabil gitu dia ya syaratnya. Lalu mudah disimpan. Jadi uang itu mudah disimpan, bisa di dompet, di mana gitu ya. Dan jumlahnya tidak boleh terlalu besar. Nah, lalu juga mudah dibagi. Jadi uang itu harus banyak nominalnya. Makanya kan ada 1.000, ada 100, ada 10.000 gitu ya, ada 5.000-an, ada 20.000-an. Itu fungsinya apa? Supaya uang itu banyak nominalnya dan juga mudah dibagi. Gitu ya. Oke, selesai. Pokoknya kuncinya gini alat pembayaran. Kalau non tunai itu dalam bentuk tidak terlihat, kalau tunai itu ada bentuknya, ada bisa kertas dan juga logam.